Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang korelasi parsial dan peringkat hubungan atau pengaruh. Merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, ini kita langsung bahas. Korelasi korelasi parsial dan peringkat hubungan. Pengaruh. Pada dasarnya analisa dengan korelasi parsial mempunyai tujuan yang sama dengan pengujian signifikansi koefisien persamaan regresi pada bagian D di atas. Bagian yang ini, yakni bagian pengujian yang dilakukan untuk mengetahui koefisien persamaan regresi ganda, yakni Y aksen sama dengan minus 3,315 plus 0,191x1 plus 0,138x2 plus 0,406x3 dengan beberapa angka, salah satunya dengan matrik dan inverse matrik, serta seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita akan lanjut. Untuk menghitung koefisien korelasi parsial, diperlukan koefisien korelasi sebagai berikut. Koefisien korelasi yang diperlukan adalah koefisien korelasi yang sebagai berikut. Yang pertama, koefisien korelasi R X1 terhadap yaitu korelasi Y atas X1 atau Y1 sama dengan 0,5919. Adapun angka tuanya adalah korelasi X, Y pertama, Y1, angka 2 dipangkatkan sama dengan 0,3505. Berikutnya adalah korelasi X2 terhadap Y atau korelasi Y2 sama dengan 0,9055. Angka-angka ini kita telah peroleh pada pembahasan sebelumnya, yaitu bagian B, C, dan E. R korelasi Y 2 pangkat 2 sama dengan 0,8208. Adapun korelasi X3 terhadap Y sama dengan korelasi Y3 sama dengan 0,9638. Korelasi Y3 pangkat 2 sama dengan 0,9293. Berikutnya adalah korelasi X1 terhadap X2 sama dengan korelasi
X1 dan X2 sebesar 0,3409 atau korelasi R variabel X1 X2 pangkat 2 sama dengan 0,1163. Sedangkan korelasi X1 terhadap X3 sama dengan korelasi variabel X1 X3 sama dengan 0,4761. Korelasi 1 dan 3 pangkat 2 sama dengan 0,2266. Berikutnya adalah korelasi X2 dan X3 sama dengan korelasi X2 dan X3 sama dengan 0,8739 atau korelasi 2 dan 3 pangkat 2 sama dengan 0,7639. Nah, korelasi antara X1 korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2, yakni korelasi Y terhadap X1 dengan kontrol X2, maka diperoleh di mana R produk momen Y1 dengan kontrol 2 sama dengan korelasi Y terhadap variabel 1 X1 dikurangkan korelasi Y variabel 2 dikali korelasi variabel X1 dan X2 dibagi akar 1 min M pangkat 2 Y terhadap variabel X2 dikali 1 min R pangkat 2 pada variabel X1 dan X2. Di sini diperoleh sama dengan 0,592 kurangkan 0,906 dikali 0,341 atau dibagi akar 1 min 0,8208 dikalikan 1 min 0,1163 peroleh nilai 0,711. Berikutnya untuk korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X3, korelasi Y ke 1 kontrol X3, maka diperoleh korelasi Y variabel 1 dengan mengontrol X3 sama dengan
korelasi Y terhadap variabel 1 dengan mengontrol dikurangkan korelasi Y dengan variabel X3 dikali korelasi variabel 1 dan variabel X3 dibagi akar 1 min R pangkat 2 variabel Y dengan mengontrol variabel X3 dikali 1 min R pangkat 2 atau S2 variabel X1 dan X3 sama dengan 0,592 dikurangkan 0,964 dikali 0,476 bagi akar dari 1 min 0,9293 1 min 0,2266 dengan 0,569. Berikutnya korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol X2 dan X3 R Y1 kontrol 2 dan 3, maka rumus persamaan yang digunakan adalah korelasi Y pada variabel X1 dengan mengontrol variabel X2 dan X3 sama dengan R Y1 menggunakan kontrol variabel X2 dikurangkan R korelasi Y variabel 3 menggunakan kontrol X2 dikali korelasi variabel 1 3 menggunakan kontrol variabel X2 besar 1 min R pangkat 2 Y 3,2 kali 1 min R pangkat 2 pada variabel X1 dan X2 X3 dengan mengontrol X2, di mana R Y1 Y variabel X1 dan X3 memberikan kontrol X2 sama dengan korelasi variabel 1 dan 3 dikurangkan korelasi variabel X1 dan X2 dikali variabel X2 dan X3 dibagi satu min R pangkat 2 1 dan X2 dikalikan 1 min R pangkat 2 pada variabel 3 dan 2 dan 3
maka nilainya diperoleh adalah 0,476 min 0,341 kali 0,874 bagi akar 0, dikurangkan 0,341 pangkat 2 dikali 1 min 0,874 pangkat 2 kita diperoleh 0,390. Adapun korelasi R, Y variabel Y ada dengan terhadap variabel X3 dengan menambah variabel 2, korelasi Y3 dikurangkan R Y2 dikalikan korelasi variabel X3 dan X3 dibagi akar 1 min R kuadrat variabel Y dengan pada X2 dikalikan 1 min R korelasi 2 pada variabel X2 dan X3 sama dengan 0,964 dikurangkan 0,906 dikali 0,874 dibagi akar 1 min 0,906 pangkat 2 dikalikan 1 min 0,874 pangkat 2 sama dengan 0,837. Sehingga R Y pada variabel 1 dengan mengatur X2 dan X3 diperoleh 0,711 dikurangkan 0,837 kali 0,390 dibagi akar 1 min 0,837 pangkat 2 kali 1 min 0,390 pangkat 2 diperoleh sama dengan 0,761. Maka uji signifikansi koefisien korelasinya koefisien korelasi parsial kita hitung sama dengan korelasi Y terhadap variabel X1 dengan mengukur variabel X2 dan X3 dengan akar N min K min 1.
dibagi akar 1 min R pangkat 2 variabel ukuran Y terhadap X1 dengan menambah variabel X2 dan X3 sama dengan 0,763 jadi akar 10 min 4 per akar 1 min 0,763 pangkat 2 dengan 2,872 maka maksudnya adalah prediktornya adalah 3. Bandingkan dengan T tabel tabel 0,056 sama dengan 1,94 sehingga T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya di sini adalah HO ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol variabel X2 dan X3 adalah signifikan. Dengan menggunakan rumus yang sama, diperoleh sebagai berikut. Korelasi Y variabel 2 dengan memberikan kontrol X1 diperoleh 0,929. Korelasi Y terhadap variabel X2 dengan mengontrol X3 diperoleh nilai 0,488 dan korelasi Y2 dengan memberikan kontrol variabel X1 dan X3 diperoleh nilai 0,726. Berikutnya korelasi Y3 mengontrol variabel X1 hasilnya 0,962. Korelasi Y3 kontrol X2 hasilnya adalah 0,836 dan korelasi Y3 dengan mengontrol variabel X1 dan X2 diperoleh nilai 0,863. Nah, untuk mempermudah melihat urutan atau peringkat keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat, dirangkum koefisien korelasi parsial jenjang ketiga dengan variabel berikut. Nah, ini variabelnya tabel titik-titik. Peringkat hubungan variabel X dan
Y. Pertama ada variabel bebas atau disebut dengan prediktor atau disebut dengan X. Berikutnya adalah notasi. Berikutnya adalah koefisien korelasi, Berikutnya adalah peringkat. Variabel bebasnya adalah gaya kepemimpinan. Dengan X3, notasinya adalah korelasi. Y terhadap X3 dengan mengontrol variabel X1 dan X2. Koefisien korelasinya adalah 0,863. Peringkatnya adalah pertama. Yang kedua adalah kompetensi. Variabelnya X1 dengan notasi R, Y1 dengan mengontrol variabel 2 dan 3. Nilainya adalah 0,761. Peringkat kedua. Berikutnya adalah remunerasi. Yakni X2 R relasi Y pada kontrol X1 dan X3 dengan nilai 0,726 sebagai peringkat ketiga. Hasil dari analisa koefisien parsial ini merupakan temuan penting penelitian atau finding of the research. Ininya hasil pertemuannya. Oleh karena itu, dalam hal koefisien, korelasi parsial tidak signifikan merupakan bentuk terjadinya multikolinearitas di antara variabel bebas. Bila hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan analisa regresi dengan pembobotan atau analisa regresi komponen utama. Analisa statistika yang membahas kasus ini akan dijelaskan pada bagian D. Nah, kita akan melihat hasil pengujian hipotesa di atas dapat disarikan berturut-turut dengan tabel berikut. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke, baik. Kita buka Excel untuk memudahkan tabel. Kita buat di sini tabelnya. Ringkasan hasil. Kita lihat ini ringkasan hasil uji signifikan koefisien persamaan regresi. Kita buat di sini tabelnya, nanti nomornya tinggal kalian masukkan. Oke. Di sini kita masukkan variabel bebas. Sini adalah koefisien. Kita tarik dulu, kita rapikan di sini.
koefisien beta berikutnya adalah error S standar B ke I berikutnya adalah T hitung berikutnya adalah T tabel berikutnya adalah simpulan. Variabel bebasnya adalah X1, nilainya adalah 0,191, SB-nya adalah 0,067, T hitungnya adalah 2,872, T tabelnya adalah 1,94. Simpulannya adalah kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Simpulannya X2 0,138 0,053 2,854. Tabelnya 1,94. Hasilnya adalah remunerasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berikutnya adalah X3 0,406 0,097 4,184 1,94. Artinya adalah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai atau karyawan. Nah, tabel ringkasan berikutnya. Di sini kita buat lagi tabel ringkasan. Kita blok. Hasilnya seperti ini.
Ini kita pindahkan, copy, kita pindahkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat ringkasan hasil uji signifikansi regresi ganda. Oke, kita buat di sini aja, di slide berikut di sampingnya, yaitu tabel ringkasan hasil uji signifikansi regresi ganda. Kita taruh di sini adalah sumber varian. Berikutnya adalah JK, jumlah kuadrat. Berikutnya adalah DB. Berikutnya adalah RJK. Berikutnya adalah F hitung. F hitung. Berikutnya adalah F tabel. F tabel. Di mana alfa sama dengan 0,05. Maka diperoleh sumber pertama adalah regresi, residu total. Untuk regresinya adalah 19,642, DB nya 3, RJK nya 6,547, F hitungnya adalah 85,814, dan F tabelnya adalah 4,76. Kesimpulan, residunya adalah 0,458, DB nya 6, RJK nya 0,076,
totalnya 20,1, dB nya 9, sini 0. Nah, kesimpulannya kompetensi, remunerasi dan gaya kepemimpinan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kita pindahkan. Berikutnya adalah kita akan membuat tabel untuk ringkasan hasil uji signifikansi. Regresi ganda. Sini adalah R square DB1 DB2 F hitung F tabel simpulan. Untuk R-nya 0,989, R square-nya adalah 0,977, DB1 sama dengan 3, DB2 sama dengan 6,
F hitungnya adalah 85,814, sedangkan F tabelnya 4,76. Simpulannya adalah pengaruh kompetensi, remunerasi, dan gaya kepemimpinan menjelaskan sebesar 97,7% terhadap kinerja karyawan. Ini tabelnya, ini kesimpulannya. Kita pastikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.